Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kita membahas terkait rukun. Rukun sudah selesai ya. Dari mulai rukun haji yang pertama sampai ke-6, dari mulai rukun umroh dari pertama sampai ke-5 selesai ya. Paham titiknya? Kantor dipelajari di rumah. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni terkait wajib haji. Wajib haji yang pertama sudah dibahas sewaktu mikot, yakni apa? Niat ihram di mikot, itu wajib haji yang pertama. Nah, kita akan memasuki wajib haji yang selanjutnya karena rukun sudah selesai. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian harus tahu perbedaan antara rukun dan wajib. Itu harus dina hatete ditancapkeun we, bahwa rukun itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Kalau wajib haji itu harus dilakukan, akan tetapi jika kita mempunyai udzur syar'i maka boleh digantikan, diwakilkan kepada orang lain atau diganti dengan membayar dam. Itu wajibnya. Nah, berarti kita harus tahu apa itu udzur syar'i, kriteria. Sebab orang suka asal-asalan, riweuh sakedik udzur. Nuju nikahkeun, misalkan nuju nikahkeun putrana dangdos ti memeh subuh atau saat subuh pas lohor teh, aduh erek wudu erek sholat lohor teh lila deui kudu di make up geus dibablaskeun teh kasar teh sholat tah. Ini sering terjadi kan? No, anu hajat teu mah rek keluargana atau pager ayuna eta teh saat lohor teh sok dibeblaskeun teh naon sababna? Lamun dangdan lila deui kudu manggil tukang rias deui. Dosa eta teh. Gitu. Alasanna naon? Udzur ieu, darurat ieu. Jadi kita sering mengentengkan kata darurat. Padahal darurat itu artinya keadaan yang sangat terjepit. Ini tah definisinya, sesuatu yang menyebabkan seseorang menurut hukum diperbolehkan tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melaksanakan sesuatu keharaman. Jadi anu tadina wajib ku sabab udzur, ku sabab darurat menjadi teu naon teu dilakukeun oge. Atau sebaliknya, yang tadinya harus ditinggalkan akhirnya menjadi dilaksanakan. Kalau ada udzur atau darurat gak apa-apa. Berarti keadaan yang sangat terjepit. Malihan mah lebih diperinci lagi jika maqasidus syariah, tujuan adanya agama itu tidak terpenuhi. Misalkan tujuan agama teh maqasidus syariah ada berapa? Ada 5. Yang pertama hifdud din, yang kedua hifdun nafas. Hifdud din itu menjaga agama. Misalkan ada orang sok siap maneh kudu daek dibaptis lamun teu dibunuh. Waduh, saya berkewajiban untuk menjaga agama saya. Tapi jika saya tetap menjaga agama saya, maka nyawa saya hilang. Nya akhirna daek dibaptis, api-api lebet. Non muslim misalkan contoh terancam, maka sidu syariahna hifduddin. 2 hifdun nafas, nyawa. Kita berkewajiban, agama Islam diturunkan ke muka bumi teh nuka duana tujuannya menjaga jiwa. Setiap jiwa itu dijaga. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh orang semuka bumi, kan gitu di dalam ajaran Islam. Hifdun nafas, jiwa kita atau jiwa orang lain. Ketiga hifdun nasal, menjaga keturunan. Makanya diwajibkan ada apa? Pernikahan supaya tertata. Ya budak nasaha, incu nasaha, ada pernikahan. Itu tujuan agama, maqasidus syariah. Yang keempat hifdul mal, menjaga harta, menjaga akal. Hifdul akal, menjaga akal. Makanya diharamkan hal-hal yang membuat mabuk, karena itu tujuan agama. Nah, tatkala ada keadaan yang mendesak, maka itu namanya udzur syar'i. Terdesak banget, tong enteng-enteng teuing nyebut darurat teh gitu. Nah, dalam udzur syar'i haji itu secara khusus berbeda dengan udzur syar'i yang lain. Udzur syar'i salat ada,
udzur syar'i zakat ada, udzur syar'i puasa ada. Nah, udzur syar'i dalam haji rinciannya ini. Yang pertama, orang yang mempunyai harta benda dan ia takut kehilangan hartanya, maka itu termasuk udzur syar'i. Boleh mewakilkan wajib haji dilakukan ke orang lain, diwakilkan kepada orang lain, atau diganti dengan membayar dam. Jika orang yang mempunyai harta takut kehilangan, misalkan karena di Musdalifah atau di Mina eta teh sedang rawan pencurian, maka dari sekian kelompok, dari 10 orang, dari 20 orang teh sadayana angkat disisakan 1 orang untuk menjaga barang bawaan misalkan. Tah yang 1 orang itu teh boleh mewakilkan kepada orang lain, kepada yang berangkat, atau saya nanti bayar dam aja, gak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang khawatir atas keselamatan dirinya, gak perlu dijelaskan. Ketika orang yang mempunyai penyakit berat secara medis, gak perlu dijelaskan, sudah sangat jelas. Kemudian 4, orang yang harus merawat orang sakit, jadi penjaganya, jadi perawatnya. Yang kelima, orang yang mencari orang lain yang melarikan diri. Yang keenam, dikarenakan ada kemacetan atau kepadatan yang sangat tinggi, itu termasuk udzur syar'i. Yang ketujuh, kondisi darurat karena bencana atau kecelakaan. Misalkan contoh, pada tahun berapa ada kecelakaan di terowongan Muaisyim di Mina. Dari Mina ke Jamarot itu kita melewati terowongan yang bernama terowongan Muaisyim. Kalau dulu terowongan Muaisyim itu 1, orang yang menuju Jamarot dan orang yang pulang dari Jamarot menuju Mina 1. Jadi ketemu bahasa polisi manon lalu lintas mah ada one way, ada kontraflow gitu dah. Nah dulu mah karena 1 terowongan jadi kontraflow, orang yang berangkat dan orang yang pulang itu berpapasan. Akan tertib jika penerangan memadai. Pada saat itu lampu bareng, terowongan tunnel panjang, sehingga yang di dalam teh gelap gulita, sama sekali tidak terlihat. Bertabrakan orang yang pergi dan orang yang pulang, bertabrakan dengan keadaan panik karena gelap. Kan tidak mungkin pas gelap semua orang dia mematung, tidak mungkin, pasti panik kan. Iku mau ipoe bertabrakan. Akhirnya terjadilah tragedi Mina, disebut nanti tragedi Muaisyim. Otomatis pada saat itu ditutup, evakuasinya sampai berhari-hari, sehingga orang tidak bisa melaksanakan melempar jumroh karena jalanan ada kecelakaan, ada tragedi. Itu termasuk udzur syar'i, tidak melaksanakan OG. Bisa diganti dengan membayar dam atau telepon ke orang anu tos aya di ditu, abi pangwakilankeun. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita menyepelekan darurat dan udzur syar'i. Jadi beberapa kali tragedi teh. Dulu itu 1, sekarang mah 2 one way. Ada terowongan untuk pergi, ada terowongan untuk pulang. Yang kedua di Jamarot. Dulu Jamarot itu 2 tingkat, basement dan lantai pertama. Jadi tingkat pertama jeung lantai 2 dulu. Dan tidak diatur jalurnya, teu one way, tapi bebas, kontraflow bebas. Jadi bangunannya itu dulu seperti bangunan di kita jika kieu eta, jika kieu. Ieu tingkat hiji di dieu teh aya 3 tihan, tingkat 2 aya 3 tihan aja ka luhur. Disediakeun jalan ke atas. Dulu mah tidak beraturan. Ya tempatnya kecil, kemudian tempatnya sangat terbatas karena cuma 2 tingkat. Sehingga pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu terjadi kepadatan yang luar biasa. Terjadilah tragedi Jamarot. Sama ratusan orang meninggal. Kalau tragedi Mina sampai ribuan meninggal nanti. Tragedi Muaisyim, tragedi Jamarot sampai ratusan meninggal dari berbagai negara. Terutama negara yang berpostur rakyatnya itu berpostur kecil di Asia, Indonesia termasuk ya. Kalau ya kan ke orang anu jarabuk badak kan otomatis meninggal gitu. Nah sekarang mah tidak. Sekarang mah sudah dibangun beberapa tingkat dengan sistem one way. Jalur berangkat dan jalur kepulangan berbeda. Jadi kita ini seperti jalan.
kita tidak akan tersesat nutur ke jalan eta we, mau tersesat karena jalan menuju nanti setelah keluar dari terowongan Wasim langsung naik si jalurnya itu. Tiap negara berbeda-beda, artinya tiap dikelompokkan ku pemerintah Saudi itu jalurna negara-negara anu berpostur orang Eropa di tingkat ieu jadi atau saya jalanan seperti di Jakarta gitu nya kan itu teh. Kalau kita mau ke sana harus melewati jalan itu, kita satu jalur pulang langsung. Jadi kita tidak akan ketemu dengan orang yang di lantai bawah kita, tapi di luhur kita selama di Jamarot. Sudah teratur sekarang. Insya Allah untuk mengurangi kepadatan dan terbukti efektif. Dan perubahan selanjutnya kalau dulu Jamarot itu tihan, ayeuna mah tembok. Nanti akan dijelaskan dalam Jamarot.